rupanya Anda dilaporkan ke polisi dan yang ngelaporin banyak banget loh ini Bung. Sebenarnya ceritanya apa ini? Karena kan saya nggak juga kebetulan nggak hadir ya di acara itu sendiri. Itu acara buruh di Bekasi ya kalau nggak salah Anda bicara ya. Ya itu acara buruh di Bekasi, saya diundang di situ dan saya setuju dengan rencana buruh untuk ngepung istana itu. Itu Hmm. hak buruh, ya. Dia hak demonstrasi itu dijamin oleh undang-undang, apapun bentuknya itu dijamin, kecuali bikin kekerasan kan. Lalu saya diminta orasi di situ karena saya senang, maka saya orasi kan. Supaya buruhnya semangat, saya tunjukkan fakta-fakta bahwa Presiden Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap Omnibus Law. Dia takut untuk berdebat, maka dia ajukan Omnibus Law itu dibatalkan di Mahkamah Konstitusi, dijadikan perpu, perpu isinya sama dengan undang-undang, perpu itu dinaikkan lagi sebuah undang-undang. Kan itu namanya kan berdusta sebetulnya tuh. Nah, hal-hal semacam itu yang saya pastikan supaya dibenahi itu. Tetapi kemudian masuk soal laporan saya sebut bajingan tuh. Itu forum politik di mana orang bisa mengucapkan satu memilih satu kalimat supaya dia efektif kan. Maksudnya saya bilang oke, itu Presiden Jokowi orang yang penuh sopan santun. Ya nggak ada gerakan dong kalau begitu kan. Jadi mesti dibiasakan dalam forum politik apa aja diucapkan. Presiden Amerika Serikat sering dalam debat itu di ekonomi stupid, ekonominya goblok, kira-kira begitu kata Bill Clinton dulu segala macam. Jadi saya memakai istilah itu sebagai istilah yang biasa di dalam perdebatan politik kan standar aja kan. Bajingan, apalagi kata bajingan. Bajingan itu bahkan dianggap dulu sebagai di zaman Mataram itu justru apa ada orang yang udah riset ditulis di National Geographic. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan, itu namanya tuh bajingan. Karena itu dulu disebut sebagai kusir dokar, kusir apa namanya, kusir gerobak sapi Kelompok itu sapi namanya ya. bajingan. Jadi bajingan artinya mereka yang justru membawa berkah karena ngangkut bahan makanan di zaman Mataram, di zaman perang kemerdekaan juga pejuang kita disembunyikan di gerobak itu oleh para bajingan kan itu intinya. Tapi kita nggak mempersoalkan itu. Yang kita persoalkan adalah hak orang untuk mengucapkan sesuatu. Kenapa dihalangi itu? Saya berhak untuk mengajukan pandangan politik saya, sama seperti saya menghormati hak para pemuji dan pemuja Jokowi, memuji-muji dan memuja-muja Jokowi. Kan saya nggak laporin ke Bareskrim mereka kan, walaupun kita tahu ya ini kok menghina akal sehat. Jadi bukan sekedar pejabat yang dihina. Para pemuja Jokowi menghina akal sehat publik dengan menganggap Jokowi 90% masih di dukung. Ya udah, saya nggak laporin itu. Tapi kita mesti biasakan bahwa pandangan politik itu ada yang negatif, ada yang positif. Kan biasa aja. Ya, ya. Itu intinya tuh. Ya, oke. Nanti saya pengen terus juga soal bajingan itu nanti ya. Penting supaya kita luruskan. Karena itu kalimat itu kenapa jadi sekarang berubah maknanya menjadi konotasinya yang negatif itu dan makian gitu ya. Tapi tadi Anda menyinggung soal bahwa Anda berhak dong untuk bicara semacam itu. Tapi kan kemudian mereka pasti punya argumentasi yang Anda nggak bisa dong kalau menyamakan kita dengan Amerika. Kita kan Indonesia orang Timur yang punya sopan santun, punya ya ya itu tadi ya ke tata krama dan sebagainya begitu. Bisa, tapi rubah, jangan pakai demokrasi itu. Karena kita sama-sama demokrasi kan. Jadi Hmm. rubah aja jadi feodalisme. Dalam feodalisme tidak akan ada umpat mengumpat begituan. Tapi justru kita udah keluar dari feodalisme itu. Kita bajingan itu juga anak Jakarta, lu bajingan banget sih lu tuh. Hmm. Atau orang bilang lu keren banget tuh. Jadi kata bajingan itu kalau dimasukkan dalam etnolinguistik itu istilah yang bagus sebetulnya. Istilah yang memperlihatkan ada keakraban. Jadi saya ucapin itu memang bajingan tuh Presiden Jokowi itu. Kan itu di dalam dalil itu suasananya berdebat politik itu, bukan saya menghina dia sebagai kepala keluarga. Sering saya ucapin kok di publik tuh. Saya menghormati Pak Jokowi, dia baik sebagai kepala keluarga, tapi dia buruk sebagai kepala negara. Itu faktanya kan. Jadi orang mesti tahu bahwa saya mendeskripsikan keadaan, bahkan mendeskripsikan keadaan psikologi Presiden Jokowi kan. Saya nggak mendeskripsikan personilnya atau personanya kan enggak itu. Di mana-mana saya ucapkan itu. Nah sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin karena Pak Jokowi tahu ini bukan deli kejahatan, ini deli aduan. Jadi Jokowi mungkin mengerti bahwa ini relawannya ngapain sih laporin, dia aja nggak laporin. Bayangin misalnya kalau
Kalau itu dijadikan dasar tuh, nggak ada percakapan kalau begitu, semua orang takut untuk bicara kan. Itu bahayanya tuh kalau kita dungu di dalam membaca hukum pidana itu kan. Keren nggak? Itulah Rocky, selalu punya jawaban untuk ngeles, saudara. Ini kan yang dipersoalkan itu adalah bahasa. Urusan delik nanti. Kalau kemudian ini kena delik atau tidak, ini urusan nanti. Aparat kepolisian yang bisa menilai. Makanya para lawyer itu kemudian silakan kaji. Apakah ini deliknya delik aduan atau bagaimana, kan gitu ya. Yang melaporkan apakah harus Jokowi atau bagaimana, atau boleh yang lain. Tapi yang paling penting, urusan etik. Yang ini saya kira bisa menjadi pegangan masyarakat di dalam bersikap dan menilai. Ya, bahwa kemudian itu bagian daripada kebebasan Rocky dalam berbicara, mengkritik kebijakan. Itu ya silakan masyarakat yang bisa menilai. Problemnya kan di bahasa. Nih, fungsi bahasa itu untuk supaya kita paham percakapan, ngerti percakapan, diterima oleh akal. Itu fungsi bahasa. Kalau Rocky menerangkan bahasa bajingan itu adalah baik secara makna, ya, itu bukan penghinaan kata Rocky, karena itu ada di zaman Mataram katanya ya, bahasa itu. Tetapi yang kita pahami sekarang, yang masyarakat pahami sekarang, bajingan. Coba, bajingan itu bahasa baik atau buruk? Bahasa sopan atau bahasa tidak sopan? Bahasa pantas atau tidak pantas? Makna bajingan ketika diucapkan, coba menurut kalian bakal kenanya ke sesuatu yang buruk atau yang baik? Berani nggak kalian mengatakan ke orang tua kalian, bajingan, bajingan Anda? Berani nggak? Kalau bajingan makna dulu itu baik, maka untuk sekarang saya kira bahasa bajingan ini menjadi buruk, bergeser maknanya. Kan untuk supaya paham komunikasi bahasa itu. Gak beda jauh lah seperti radikal. Secara arti, radikal itu artinya mendalam. Itu bahasa filsafat. Radik itu mendalam. Tetapi kenapa orang yang menyandang gelar radikal sekarang adalah orang yang justru bukan mendalam di dalam ilmu agama, tetapi dangkal. Orang ekstrim disebut radikal. Bergeser dong maknanya. Ya itulah bahasa. Kadang-kadang bergeser maknanya. Pemahaman kita kepada orang atau menyebut orang yang ekstrim di dalam beragama kan radikal. Padahal arti radikal itu sebetulnya baik. Mendalam. Radik itu artinya mendalam. Apakah orang yang mendalam secara ilmu agama akan ekstrim? Kan enggak. Harusnya. Tapi apa boleh buat. Bahasa itu yang dipahami untuk menstempel orang-orang yang ekstrim. Bener gak? Kan bahasa. Tapi ya wis lah. Luar biasa Bang Rocky ya. Tapi saya kira reaksi masyarakat terhadap ucapan Rocky menunjukkan bahwa selama ini apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh Jokowi itu mendapatkan apresiasi tinggi. Dan ketika mendapatkan apresiasi tinggi, berarti program Jokowi ya, itu menyasar kepada masyarakat. Ketika program Jokowi menyasar kepada masyarakat, berarti masyarakat mendapatkan manfaat. Ketika
ketika masyarakat mendapatkan manfaat, berarti penilaian masyarakat kepada pemerintah hari ini mayoritas itu adalah baik. Jadi bajingan itu kurang tepat disematkan kepada Jokowi. Begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan terlalu emosi menghadapi Rocky. Bahaya dia. Dia bisa membalikan kalimat. Dia bisa membalikan bahasa. Dia bisa mempengaruhi orang yang minim berpikir. Sekali lagi, Rocky sedang berupaya untuk semua pikirannya disusupkan kepada anak bangsa. Itu agar semua opini-opini Rocky itu menjadi opini masyarakat. Padahal opini Rocky, ya, dia sedang berupaya seperti itu. Kita harus paham. Jadi bukan presiden akal sehat, tetapi presiden akal bulus. Begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.